Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendia Sidikit dengan NIM 520835. Video kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Indian Ocean Dipole atau IOD. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah klimatologi laut yang diambil oleh Bapak Riza Yuli Ratno Setiawan. Nah, fenomena IOD atau Indian Ocean Dipole ini merupakan fenomena antara lautan atmosfer yang terjadi di daerah ekuator Samudra Hindia yang memberikan dampak kekeringan atau peningkatan intensitas curah hujan. Ketika terjadi perbedaan suhu yang cukup besar, gradien suhu ini mengubah arah angin permukaan, kemudian transportasi kelembapan atau moisture slope, serta distribusi curah hujan di wilayah tropis. IOD berperan penting dalam memodulasi musim hujan, intensitas monsun, dan kejadian iklim ekstrim. Pemantauan fenomena ini dilakukan dengan menggunakan indeks Dipole Mode Index atau DMI yang membandingkan anomali SST kedua wilayah tersebut. Selanjutnya, mekanisme IOD. Samudra Hindia merupakan samudra terhangat di bumi, berbatasan dengan daratan di tiga sisinya. Angin timur tropis memengaruhi air yang mengalir dari Samudra Pasifik ke Samudra Indonesia dekat Australia dan Indonesia. Angin bertiup dari timur laut di belahan bumi utara ke tenggara di belahan bumi selatan, terletak antara 0 dan 30 derajat lintang. Samudra Hindia terpisah dari lautan Arktik oleh daratan Eurasia di utara. Ketika air Samudra Pasifik bercampur dengan Samudra Hindia, suhu Samudra Hindia berubah, yang menyebabkan berbagai fase IOD. Terdapat 3 fase, yaitu fase netral, yang dimana fase ini dimulai pada musim semi, ketika sinar matahari tersebar merata di dua belahan bumi. Hal ini menyebabkan angin timur mengalir antara 0 dan 30 derajat utara dan selatan khatulistiwa. Angin timur atau angin pasat ini memengaruhi suhu permukaan laut. Selama fase ini juga air hangat terjadi Samudra Pasifik bercampur dengan air Samudra Hindia. Akibatnya, suhu seragam di Samudra Hindia bagian timur dan barat. Yang kedua bisa dilihat pada gambar IOD positif, yang dimana selama periode ini angin barat di atas khatulistiwa melemah, memungkinkan air hangat mengalir menuju Afrika. Perubahan angin ini juga membawa air dingin dan laut dalam ke timur. Hal ini menyebabkan perbedaan suhu dari Samudra Hindia tropis bagian timur menjadi lebih dingin, sementara bagian barat menjadi lebih hangat, sehingga situasi ini diyakini menguntungkan musim hujan. Yang ketiga, Indian Ocean Dipole negatif, yang dimana selama fase ini angin barat di sepanjang khatulistiwa menjadi lebih kuat. Air yang lebih hangat bergerak menuju Australia. Hal ini menciptakan perbedaan suhu di Samudra Hindia tropis, air lebih hangat di timur dan air lebih dingin di barat. Fenomena ini dapat memperlambat kemajuan musim hujan di India. Selanjutnya, dampak IOD. Yang pertama, perubahan kedalaman termokline, yang dimana pada fase positif termokline di perairan Indonesia menjadi lebih dangkal. Kemudian yang negatif, termokline menjadi lebih dalam. Perubahan ini mempengaruhi stabilitas lapisan laut dan pertukaran panas vertikal. Terus yang kedua, perubahan intensitas upwelling, yang dimana pada fase positif upwelling di Indonesia menguat, sehingga air dingin kaya nutrien naik dan mengubah struktur ekosistem dan produktivitas. Sedangkan yang negatif, upwelling melemah, sehingga nutrien berkurang dan menurunkan kesuburan perairan. Terus yang ketiga, produktivitas biologis laut, yang dimana perubahan nutrien memengaruhi fitoplankton yang merupakan dasar rantai makanan laut. Dampaknya terasa pada perikanan, populasi ikan pelagis, dan organisme yang sensitif terhadap suhu. Yang keempat, perubahan pola arus laut, yang dimana perbedaan suhu dan tekanan memodifikasi kekuatan arus permukaan dan arus bawah laut. Arus yang berubah dapat menggeser jalur migrasi ikan, kemudian distribusi lava, hingga pola sirkulasi regional Samudra Hindia. Yang kelima, variasi salinitas laut, yang dimana pada fase positif wilayah Indonesia lebih kering akibat penguapan yang meningkat sehingga salinitas naik. Sedangkan yang negatif, curah hujan menjadi lebih tinggi, akibatnya air tawar bertambah sehingga salinitas turun. Perubahan salinitas ini
juga dapat mengaruhi densitas air yang dimana dinamika stratigrafis laut menjadi tidak seimbang. Yang terakhir, penurunan kesehatan ekosistem laut yang dimana pemanasan ekstrim atau pendinginan tajam dapat menekankan kesehatan terumbu karang. Kemudian yang IOD negatif dapat memanaskan laut timur dan memicu pemutihan karang. Perubahan suhu dan penutrien juga mempengaruhi seperti pemijahan ikan, kelimpahan plankton, dan distribusi organisme laut. Kemudian daftar pustaka yang saya gunakan seperti pada slide ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.